semua, welcome back to my channel. Ini adalah video aku selama kemarin gak upload. Di sini aku bakalan kasih tahu kenapa aku jadi fan girl di masa quarantine ini. Sebenarnya ini video curhat sih guys, nggak kayak video-video yang sebelumnya. Dan kali ini tuh aku khusus akan membahas kenapa aku jadi fan girl, khususnya jadi ARMY, ya itu adalah BTS. Yay! Aku sangat excited buat video kali ini karena apa ya? Tanpa lama-lama lagi kita ke videonya aja. Oke, pertemuan aku dengan Bangtan atau BTS. Ini awal yang sangat-sangat awkward karena kan ceritanya di suatu hari aku tuh nggak tahu lagi mau nonton apa di YouTube kan guys. Nggak tahu lagi mau nonton apa di YouTube karena udah kehabisan video video yang akan ditonton gitu kan. Biasanya kan biasanya kan aku kayak oh ya aku mau lihat beauty blogger atau mau lihat masak-masak, itu tuh kayak udah bosen gitu kan. Terus kalau music video kan music video kan udah banyak, maksudnya aku tuh tipe orang yang nggak suka lihat musik video gitu kan guys, sukanya langsung setel lagu di Spotify atau Joox atau dimanapun itu. Udah gitu doang, nggak yang kayak suka yang musik videonya di YouTube itu nggak terlalu suka. Nah, lalu pada akhirnya singkat cerita di headline YouTube aku itu tuh keluar, teman-teman tahu channel YouTube-nya The Late Late Show with James Corden nggak? Nah itu guys, nanti aku tunjukin di sini. Itu gara-gara itu dia muncul di headline aku tuh selama seminggu guys, dan judulnya itu Carpool with BTS. Pokoknya tuh BTS ngelakuin carpool sama James Corden ini, dan itu tuh kayak viewersnya tuh makin hari tuh makin naik guys. Dan aku tuh kayak kan aku scroll channel dia kan guys, nggak di artis lain tuh ya viewersnya itu dia naik dan like-annya juga naik, tapi nggak ngerti lagi sama yang BTS ini guys. Dia tuh kayak nah itu cepet banget guys, sumpah nggak percaya, sumpah nggak bohong itu tuh viewers dia tuh naik terus guys, dan like-nya dia tuh naik, sumpah. Dan itu aku belum nonton full videonya, cuman kayak beberapa detik terus aku pause gitu karena aku kayak ini apa sih, kan aku sebenarnya tuh antara suka atau nggak suka sama K-pop, soalnya gimana ya guys, aku tuh dari SMP SMA pokoknya dari dulu aku tuh sukanya tuh lagunya mesti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu guys, nggak yang kayak bahasa Korea atau yang bahasa lain gitu. Dan ini tuh dia pakai bahasa Korea guys, maksudnya sejak kapan Grace menyukai K-pop gitu. Nah terus akhirnya ya udah dong, aku merelakan diriku untuk nonton BTS Carpool ini with James Corden ini. Langsung aku pencet, ini tuh apa sih videonya kok sampai berjuta-juta orang, sampai viewersnya tuh sampai billion guys, nggak ngerti lagi. Terus aku tuh pencet videonya, udah aku tonton. Awal video aku lihat satu kali videonya itu tuh kayak ini ngomong apaan sih gitu kan. Aku tipe orang yang kalau lihat video bahasa Inggris tuh nggak sekali tahu, tapi itu harus berkali-kali tahu kalau dia tuh ngomong apa sih sebenarnya, mereka tuh ngomong apa. Nah terus yang pertama kali ya udah sih, ya udahlah, ya dia bercanda, aku ikut ketawa. ikut ketawa. Terus habis itu aku lihat lagi nih, aku buka di lain hari aku buka YouTube lagi nih guys. Headlineku itu masih yang Carpool BTS itu sama James Corden itu guys, padahal udah aku tonton. Itu kayak rekomendasi video gitu loh guys. Nah terus udah aku untuk yang kedua kalinya aku nonton itu BTS Carpool with James Corden itu. Yang kedua
yang kedua parah, aku makin tahu mereka ngomong apa. Yang pertama itu aku tuh gak ngerti mereka ngomong apa, maksudnya ya aku dong mereka antara James Corden sama si Namjoon atau yang anggota BTS lainnya tuh ngomong apa tuh aku ya ngerti tuh dikit, tapi yang kedua ini aku tuh makin ngerti mereka tuh ngomong apa sih sebenarnya, dan aku tuh kayak menyadari mereka tuh bobrok. Dari video itu aku tuh ngerti kalau anggota BTS tuh sebobrok itu guys. Bahkan ada satu cuplikan di mana Jin tuh ikut ketawa padahal dia tuh nggak ngerti sebenarnya Namjoon itu ngomong apa sama si James Corden, dan itu tuh lol, itu tuh awkward, dan ya udah. Terus habis itu karena aku udah tahu kebobrokan mereka, terus akhirnya ini aku belum suka lagunya ya guys, cuma suka tingkah laku mereka, cuma suka kebobrokan mereka. Terus habis itu aku tuh kepo kan kebobrokan apa lagi sih yang mereka punya. Abis itu tuh di recommendation video aku tuh ada Run BTS, dan itu tuh episodenya 63 atau episode ke 100, special edition yang 100. Itu yang si Hobi sama si Jungkook kena semprotan air. Itu membuat aku jatuh cinta lagi sama si BTS. Ini masih ranah ke tingkah lakunya ya guys, nggak yang kayak suka lagunya itu belum. Nah dari video itu aja tuh aku udah suka kayak wah ini nggak bisa nih, orang ini tuh dia tuh nggak bukan penyanyi idol tapi komedian, karena mereka tuh lucu. Nggak ngerti lagi, apalagi yang namanya Hobi atau Jung Hoseok atau J-Hope. Itu tuh dia tuh parah sumpah, dia tuh mood booster di mana kayak gak ada yang lucu, dia tuh ngelucu sendiri, dan itu tuh kayak gak garing ketawanya dia, lelucon dia tuh gak garing, dan semua member tuh kayak wow komedinya tuh lucu. Oke guys, maaf banget kalau berisik, soalnya di rumah aku ini deket jalan dan makanya berisik, dan aku tuh shoot ini tuh di siang hari, biasanya aku shoot di malam hari. Mohon maaf kalau berisik ya guys. Oke, lanjut. Terus habis itu aku pertemuan dengan BTS, lanjut lagi nih. Ini belum suka lagunya. Itu terus aku download semua apps. Kan ada nih, aku langsung buka TikTok atau internet atau Google gitu kan. ARMY must have these applications. Itu tuh ada VLive, Weverse, terus Weverse Shop, terus satu lagi tuh ada Twitter. Nah, aku udah pakai Twitter sih, tapi nggak yang nge-follow BTS gitu kan guys. Terus habis itu, ya udah, aku yang pertama kali aku download itu adalah VLive, karena aku ingin melihat kebobrokan mereka di Run BTS di VLive. Dan kalian tahu nggak isinya di live di Run BTS yang di VLive itu tuh isinya semua kebobrokan mereka. Ya mereka tuh kayak melakukan suatu games gitu kan guys. Terus mereka melakukan games, mereka kayak gimana caranya buat menang dari games itu. Dan itu tuh isinya tuh kayak itu tuh whole of video mereka tuh kayak ketawa semua guys, dan itu tuh kayak gak garing, dan aku tuh kayak wah ini adalah salah satu orang yang terreceh sedunia, enggak sedunia sih, maksudnya orang terreceh yang pernah aku temuin, artis, bahkan dia tuh artis dan idol, dan dia tuh nggak kayak awkward di depan kamera, kayak haha ketawa di depan kamera, terus dia kayak berbeda tingkahnya di off kamera tuh enggak. Mereka tuh kayak pure, kayak mereka tuh kayak main Run BTS tuh kayak pure dari tingkah laku mereka sehari-hari tuh kayak gitu guys. Jadi kayak wow. Terus dah pertemuan singkat aku tuh kayak BTS. Oke, langsung masuk pada alasan kenapa aku jadi ARMY atau kenapa aku jadi fan girl. Untuk yang pertama itu tadi apa? Karena kebobrokan mereka guys. Itu alasan yang paling kenapa aku jadi ARMY itu, karena satu, mereka tuh bobrok. Terus yang kedua, mereka itu kalau bikin lagu tuh gimana ya guys? Kalau bikin lagu tuh liriknya tuh mendalam gitu loh guys. Terus yang ketiga itu mereka tuh kayak bekerja keras,
salah satu idol yang pekerja keras. Terus yang keempat itu adalah, ya itu tadi, aku nggak tahu lagi mau nonton apa. Terus akhirnya aku jatuh cinta kepada BTS. Terus lanjut pada section selanjutnya. Yang section ini itu yang aku rasakan setelah aku mengenal siapa itu BTS atau Bangtan Soyeondan. Pertama-tama, kalau kalian scroll lagu mereka atau album mereka, ada satu album namanya tuh Love Yourself. Gak tahu, soalnya Love Yourself itu ada 3 album, yang Her, Tears, sama satu lagi tuh nggak tahu. Pokoknya dia ada 3 Love Yourself, ada 3 album Love Yourself. Nah, terus aku dengerin semua lagu mereka kan guys. Gak semua sih, maksudnya lagu-lagu yang emang terkenal gitu loh guys untuk Love Yourself. Dah, di situ aku belajar sama Bangtan Soyeondan ini. Dia tuh ngajarin kalau kita tuh harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan itu tuh aku setuju banget sih guys, karena aku juga anak psikologi. Dan penting banget buat mencintai diri sendiri gitu guys. Maksudnya ya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Dan itu kayak a little of quotes that itu kayak merubah diri aku gitu loh, change my life gitu. Terus yang kedua itu setelah aku rasakan ketemu Bangtan itu adalah jadi pede dengan diri sendiri dan selalu maju untuk ke depan gitu guys. Kan biasanya aku agak insecure dengan diri sendiri ya guys. Maksudnya kayak nggak percaya diri dengan diri sendiri gitu loh guys. Tapi setelah aku mendengar beberapa lagu dari mereka itu kayak kenapa nggak dari dulu kenal Bangtan gitu guys. Maksudnya kenapa Tuhan mempertemukan aku dengan Bangtan Soyeondan tuh sekarang di tahun 2020. Next, alasan aku yang aku rasakan setelah ketemu Bangtan itu adalah speak yourself. Kalau kalian teman-teman belum lihat pidato atau speech Kim Namjoon di UNICEF, kalian harus tonton itu karena di speechnya itu tuh kayak aku belajar banyak dari situ. Kalau kita tuh harus speak yourself. What is your name? Speak yourself gitu guys. Maksudnya kita tuh harus berani menunjukkan diri kita gitu guys. Nggak usah malu-malu. Kalau kita punya potensi ya udah kita tunjukin kepada orang biar orang tuh tahu gitu guys. Terus yang selanjutnya tuh aku belajar buat don't care sama haters atau sama kata-kata yang menyakitkan, terus sama kata-kata bullshit atau apapun itu yang menjatuhkan diri aku, menjatuhkan mental aku tuh aku udah nggak percaya lagi. Dan aku tetap tegar dan aku tuh kayak ya udah terserah lu mau ngomong apa ya terserah gitu. Maksudnya kita nggak boleh mengabaikan ya guys. Kita boleh mendengar itu, tapi tuh kita nggak boleh kayak mengambil dampak mengambil itu tuh buat kayak seakan-akan tuh kayak menjatuhkan kita tuh. No, ya udah biarin mereka ngomong apa terserah mereka, karena mereka punya mulut untuk berbicara dan kita tuh punya telinga juga untuk mendengar. Nah ya udah kita cukup dengerin mereka aja ngomong. Ntar kalau mereka capek mereka akan berhenti sendiri guys gitu. Terus alasan yang selanjutnya, setelah ketemu Bangtan itu aku ngerasain enjoy, bahagia. Alay, enggak, tapi beneran guys, setelah ketemu Bangtan itu tuh setiap hari setelah lagunya tuh kayak ya udah ada semangat lagi buat apa ya guys, buat menjalani hari-hari gitu guys. Apalagi di masa kuarantin ini kan kayak aku tuh kayak nggak banyak dari kita kan yang merasa produktif gitu kan guys. Nah dari lagu-lagu mereka tuh aku kayak ya jadi enjoy, ketawa, ya udah semua masalah udahlah biarin, karena kita setiap manusia kan punya masalah sendiri-sendiri. Ya udah kita harus survive, bagaimana kita harus bertahan dengan suatu masalah itu. Terus yang aku rasain itu menghargai diri sendiri sama menghargai orang lain. Balik lagi ke albumnya BTS itu yang Love Yourself, itu mengajarin kalau aku tuh harus menghargai orang lain juga selagi aku juga menghargai diri aku sendiri. Terus alasan yang selanjutnya itu ada jadi ngerti bahasa Korea banyak. Kan di lagunya dia kan full bahasa Korea guys, walaupun ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris yang diselip-selipin gitu.
cuman ya udah aku jadi tambah ngerti mereka tuh ngomong apa. Maksudnya yang nggak ngerti whole of sentences ya guys, cuman ya udah kayak ada beberapa kata yang aku tuh tahu, makin tahu. Kalau nggak tahu langsung search. Kan biasanya aku kalau nggak ngerti suatu kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lain itu langsung aku search di Google Translate gitu guys, dan jadi tahu artinya itu ini gitu. Terus yang aku rasain tuh self healing di lagu-lagu mereka tuh, kayak apalagi di sebelum album Love Yourself keluar tuh kan album dimana BTS tuh kayak merasa apa namanya guys, down gitu loh guys. Dan itu tuh kayak juga di lagunya itu tuh kayak ngerasa oh ya aku tuh juga lagi down. Tapi jangan self diagnosis ya guys, tuh no itu nggak sangat aku anjurkan. Dan tuh kayak aku tuh kayak kerasa kurang semangat gitu loh guys. Terus ya udah dari lagu mereka tuh kayak self healing gitu, jadi lebih enak. Terus yang dirasakan setelah bertemu Bangtan itu, aku jadi berani untuk bermimpi lagi. Tuh di sini konteksnya tuh kayak aku berani bermimpi untuk sesuatu, untuk masa depan aku yang lebih baik gitu guys. Ini hal yang sangat positif sih menurut aku. Berani bermimpi tuh nggak semua orang itu berani bermimpi guys, dan nggak semua orang tuh bisa mewujudkan mimpi mereka kalau mereka tuh nggak ngambil suatu langkah untuk mereka mereka untuk menggapai gitu, suatu langkah untuk mereka menggapai suatu impian mereka. Dan itu aku berani bermimpi untuk masa depan aku yang lebih baik gitu guys. Entah aku mulai mimpi itu dari sekarang atau besok, tapi setidaknya aku berani bermimpi, berekspektasi lagi untuk kehidupan aku di masa depan gitu. Terus yang aku rasakan itu nggak insecure lagi. Ini susah ya guys ngomongin insecure, apalagi diri kita kan, di setiap kita kan pernah ngerasain insecure, dan kita kan juga struggling sama insecure, dan kita juga susah gampang untuk untuk mengatasi itu. Dan di sini tuh aku kayak ayo Grace nggak boleh insecure lagi, kamu tuh harus pede sama dirimu sendiri, kamu tuh manusia yang berharga gitu guys. Nah ya udah, dari salah satunya lagunya Bangtan itu tuh buat aku tuh kayak wow, aku nggak boleh insecure lagi, ayo bangkit gitu guys. Terus aku jadi savage orangnya. Ini aku mencontoh dari Min Suga atau Min Yoongi. Nggak tahu kenapa jadi savage, karena apa ya, savage itu ternyata perlu guys. Kayak ya udah, kalau kalian nggak tahu betapa savage-nya Suga, kalian harus tonton setiap video yang kalian search aja di YouTube. Savage Min Suga itu sangat banyak, dan itu tuh kayak aku belajar banyak sih sama dia. Ya gitu. Terus abis itu next untuk section selanjutnya, di mana ada top 15 favorite songs aku sama Bangtan Soyeondan. Yang pertama itu ada Answer Love Yourself. You show me I have reason, I should love myself. Itu. Terus yang kedua ada Love is not over. Terus yang ketiga ada Your Eyes Tell. Itu lagu mereka yang dirilis di bulan ini, judulnya Your Eyes Tell, di album MOTS The Journey. Terus habis itu ada 23 Dulcet ya itu. Terus habis itu yang keempat ada Zero O'Clock. Terus yang selanjutnya ada Lights. Lights ini yang lagu yang mereka bahasa Jepang, itu artinya sangat bagus. Terus abis itu aku suka Run
tapi yang versi ballad mix itu. Terus yang selanjutnya ada So What itu. Terus aku suka juga lagu 4 O'Clock. Ini lagunya V sama Namjoon yang dibikin buat Jimin. Terus yang selanjutnya ada House of Cards. Itu lagu tersedih sepanjang masa setelah aku mengenal Bangtan. Terus yang selanjutnya ada Butterfly. Itu terus ada Spring Day. Bogosita. Itu lagunya bagus banget guys, sumpah. Dan lagu selanjutnya ada Hold Me Tight. Terus yang selanjutnya ada Young Forever We Are Young. Terus ada yang terakhir Dionysus. Itu guys. Terus bias aku tuh siapa? Bias aku tuh pertama kali tuh aku sebelum oleng ke semuanya, aku tuh pertama kali suka banget sama Kim Namjoon atau RM. Dia tuh salah satu orang yang aku lihat karismanya tuh keluar gitu loh. Aku pertama kali suka sama RM itu waktu dia speech di UNICEF tentang Speak Yourself itu. Terus sama pas dia di carpool sama James Corden itu, dia bahasa Inggrisnya tuh pinter banget. Dan dia tuh salah satu orang Korea yang pinter bahasa Inggris gitu loh guys. Terus setiap dia ngomong tuh karismanya tuh keluar gitu loh guys. Terus habis itu tuh dia tuh kayak jiwa kepemimpinannya tuh kayak gede gitu loh guys. Kayak apa namanya, kayak dia tuh kayak salah satu contoh ketua yang baik gitu buat member gitu guys. Terus setelah itu aku nonton Run BTS, aku oleng ke hobi. Oke, setelah aku nonton Run BTS, terus setelah aku mengulang-ulang videonya James Corden ini sama BTS, aku oleng ke hobi bias aku. Terus kenapa aku suka hobi? Karena dia tuh orang receh. Dia tuh kayak tersenyum setiap saat. Dia tuh orang paling, menurut aku ya, dia tuh orang paling supel, paling ceria di grup dia, di antara member yang lain. Dan si Hobi ini salah satu orang yang tipikalnya kayak ya imut, lucu gitu loh. Dia diem aja pun itu lucu, dan ketawa kalau dia ketawa tuh kayak ketawanya tuh nular. dan setelah aku sama Hobi, setelah aku ngebias Hobi, aku oleng lagi nih guys. Aku oleng ke Jungkook karena dia tuh sangat golden magnet. Ya gimana ya guys, dia tuh kayak multi talenta gitu loh guys. Dia ngedance bisa, nyanyi bisa, nge-rap bisa, terus apa ya, dia bikin video, terus dia edit sendiri tuh, dia pinter, maksudnya bagus gitu loh videonya tuh. Terus pokoknya dia keren. Terus apps-nya dia, oh my god. Kalau kalian udah tahu Jungkook, dia tuh super sih orangnya, dia tuh bisa apa aja sih menurutku. Dan yang itu sih yang, tapi kalau personal aku tuh suka sama Jungkook itu karena dia tuh karena dia tuh satu ganteng, tapi di lenses itu dia tuh kayak kyowo, imut, nggak tahu kenapa lucu gitu loh guys. Dia tuh umurnya 22 tahun kayaknya, tapi tuh kadang kelakuanin dia tuh kayak masih dia umur 15 tahun. Kayak aku kalau scroll Bangtan di semua video Bangtan tuh dia kayak imut gitu loh guys. Makanya kenapa aku suka sama Jungkook, dan berharap ini aku nggak oleng ke Jin atau ke Taeyong atau ke ke Jimin, karena stop, aku mau pindah member lagi. Tapi aku nggak mau beda-bedakan member yang lain, aku juga suka sama member yang lain. Cuman aku personally kalau disuruh milih satu, aku milih Jungkook gitu. Untuk saat ini aku milih Jungkook ya guys. Nggak tahu besok kedepannya kayak gimana, aku juga nggak tahu. Nah
Itu dia kisah aku bersama Bangtan. Nah, untuk seksi yang terakhir ini, kalian bisa support BTS tuh dengan apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Kita bisa support BTS itu lewat nonton MV-nya, musik videonya dia. Bisa di V-Live, bisa di Weverse ada nggak ya? Ada kali. Di Weverse sama di YouTube. Kalau aku sih prefer di YouTube guys, karena itu sangat-sangat membantu mereka untuk meningkatkan viewers gitu loh guys. Nah, kalian bisa streaming MV di YouTube. Terus yang kedua, kalian bisa support BTS lewat nonton Bon Voyage season 1 sampai season 4. Itu adalah reality show yang recommended banget untuk kalian tonton di quarantine ini. Kalau kalian gak punya konten video yang untuk kalian tonton, kalian harus nonton Bon Voyage season 1 sampai season 4. Itu bisa kalian temuin di V-Live atau Weverse. Itu beli dulu ya guys, kalian gak bisa gratisan nonton kayak begitu. Kalau kalian pinter, kalian bisa cari di Minte, tapi kalian ketik aja di Google streaming Bon Voyage season 1, 2, 3 atau 4 gitu. Terus yang selanjutnya kalian bisa support BTS tuh dari Run BTS. Kalian bisa nonton di V-Live guys, itu episode 0 yang preview sebelum Run BTS ada di situ semua. Kalian bisa tonton itu dari episode 0 sampai episode yang sekarang ini, episode 105 lebih. Itu kalian bisa support BTS lewat situ. Tapi untuk yang Bon Voyage kalian harus purchase ya guys. Itu bukti kalau kita tuh kayak support Bangtan banget guys. Terus yang selanjutnya kita bisa support BTS lewat konser. Aku tahu kalau konser Bangtan ini buat dompet kita tuh habis menangis, karena satu tiket untuk kita konser itu tuh mahal banget guys, dan kalau kita nggak nabung kita nggak bakalan bisa untuk nonton atau datang ke konser mereka gitu. Terus kalian bisa juga beli merchandise di mereka lewat BT21, BT21, atau kalian bisa beli merchandise mereka itu album, beli baju, ring, semuanya, bracelet, semuanya itu ada di Weverse Shop. Kalian harus download aplikasi itu karena itu sangat membantu untuk kita payment atau kita beli merchandise-nya Bangtan di situ. Terus yang selanjutnya itu adalah BTS Master. Kalau BTS Master, kalau Bon Voyage itu tuh setahu aku beli ya guys. Kalian beli di V-Live, itu ada konser-konser itu juga dijual. Itu di V-Live itu ada semua. Sekitar berapa ya? Nggak tahu pastinya, kalian tinggal cek aja, nanti aku taruh di sini. Kalian cek aja di V-Live berapa Korea won, terus nanti kalian dirupiahin. Nah itu terus kalian bisa support BTS itu lewat Summer Winter Package. Tapi kalau ini aku tuh nggak tahu di mana nge-streamingnya. Tapi kalau aku nonton Summer Winter Package itu lewat link ya guys. Aku search di Google gitu. Terus habis itu aku kayak search Summer Winter Package BTS tahun berapa gitu. Terus itu ada. Tapi kalau itu tuh aku nggak tahu di mana, makanya aku cari-cari informasi lagi. Kalau aku udah cari, aku akan kasih tahu infonya ini ke kalian semua agar kalian bisa nonton Summer Winter Package-nya Bangtan. Oke, lanjut. Kalian bisa support BTS lagi itu lewat season greeting. Nah ini juga sama yang Summer Package dan Winter Package, itu nggak tahu aku nontonnya di mana. Tapi aku tuh kayak nontonnya di oke.ru.com gitu loh guys. Terus abis itu tuh keluar linknya untuk nonton season greeting, Summer Package. Oke, video ini segitu aja, dan aku harap curcol aku pada hari ini kalian bisa dengar, dan aku akan kasih beberapa quotes dari Bangtan, dari setiap member atau dari pokoknya
quotes dari BTS yang ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk bangkit lagi, bisa semangat lagi, dan mungkin quotes ini adalah semangat kita untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, segitu aja. Terima kasih. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa komen. Kalau kalian mau kalian mau aku buatin video apa, kalian tinggal komen di bawah. Terus terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyupport channel YouTube ini. Walaupun gak rajin, tapi terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.